Dalam kehidupan terakhir, saya berkecil hati sebagai imbalan atas kebencian seluruh keluarga. Pada akhirnya, saya dibiarkan mati. Dalam hidup ini, Anda akan mencari kematian. Saya tidak menghalangi liburan musim panas. Ibu dan ayah akan melaporkan grup wisata murah seharga 50 yuan di kota. Saya dengan ramah menghalangi bahwa yang begitu murah pasti ripper. Jika Anda pergi, Anda mungkin tidak bisa kembali. Ibu dan ayah tidak pergi. Setelah beberapa waktu, bibi tetangga kembali dari perjalanan, mengklaim telah memenangkan jackpot 100.000. Bibi saya pikir saya telah memotong mereka. Secara paksa memasukkan saya ke dalam bus wisata. Biarkan saya melihat dengan mata kepala sendiri apakah itu akan membawa penumpang. Saya dijual ke Myanmar Utara dan disiksa sampai mati. Saya membuka mata dan kembali ke orang tua saya untuk melaporkan rombongan tur. Tur ini hanya dikenakan biaya 50 yuan seminggu, dan makanan dan akomodasi ada di hotel bintang 5. Suara bersemangat ibuku membangunkanku. Aku membuka mataku. Ibu dan ayah memegang ponsel mereka. Ada diskusi panas tentang tur grup. Dalam kehidupan saya sebelumnya, ketika saya mendengar ini, saya mencoba untuk menghalangi mereka. Grup tur semacam ini adalah penipuan atau penipuan. Saya tidak bisa pergi ke orang tua saya, dan saya tidak percaya pada awalnya. Saya membeli tiket dan mengatakan saya ingin melihatnya. Saya akan menunggu bus wisata datang. Ancam pengemudi untuk memanggil polisi jika dia berani membiarkan orang tua saya masuk ke dalam mobil. Sopir itu memarahi dan pergi. Orang tua saya memukuli saya karena marah. Masalahnya sudah berakhir, tapi itu tidak butuh beberapa hari. Bibi tetangga datang ke rumah kami untuk pamer, mengatakan dia pergi ke grup tur 50 blok. Hadiah pertama diundi pada hari terakhir undian kembali ke kota. 100.000 yuan untuk putih. Ibu dan ayah tergila-gila karena kecemburuan. Katakanlah saya tidak berpikir mereka bagus. Kalahkan aku. Setelah itu, saya diperkenalkan oleh bibi tetangga. Mereka memasukkan saya ke dalam bus wisata. Saya tidak berpikir Anda dapat melihat kami dengan baik. Lihat sendiri, apakah rombongan wisata mengangkut penumpang atau tidak. Saya diikat ke mobil dan dikirim ke Myanmar Utara untuk mengembalikan saya. Meminta saya untuk menghubungi keluarga saya untuk mendapatkan uang dari kenalan. Saya menangis dan memohon kepada orang tua saya di telepon. Biarkan mereka membantu saya dengan uang ini terlebih dahulu. Di masa depan, saya akan membayarnya kembali ketika saya menjadi sapi dan kuda. Ibu dan ayah tidak setuju. Anda harus menghasilkan uang sebanyak itu. Berbohong di usia muda. Menurut pendapat saya, tepat bagi Anda untuk mati di Myanmar Utara. Uang kami semua disediakan untuk saudaramu. Hidupmu yang busuk layak mendapatkan uang kami untuk menebusnya. Mereka berdua kasar. Saudara laki-laki saya bahkan menyarankan para penculik. Kakakku ini cukup tampan. Jangan siakan. Para penculik mengikuti sarannya. Jangan menyuntikkan anestesi. Aku bisa merasakan dagingku diiris terbuka. Pada akhirnya, tubuh saya tidak lain adalah cangkang kosong. Saya juga kehilangan napas sepenuhnya. Dan keluarga ini menyatakan kepada publik, saya bunuh diri karena saya serakah untuk keuntungan kecil. Mereka memposting lelucon online, promosikan boykot tur berbiaya rendah. Saya menghasilkan banyak uang menggunakan pengalaman saya, membeli rumah baru untuk ditinggali. Sekarang lihat keinginan mereka. Saya tersenyum. Ibu dan ayah, kamu telah bekerja sangat keras begitu lama. Bagus juga untuk pergi dan bersenang-senang dalam kelompok. Saya pernah mendengar bahwa tur semacam ini baru saja dimulai. Sangat murah untuk menarik pelanggan. Ada juga postingan di internet yang mengatakan, setelah kelompok pergi, saya memenangkan hadiah utama 100.000 yuan. Ibu dan ayah mendengarnya. Matanya lurus. Kalau begitu ayo pergi bersama keluarga kita. Anda pasti akan memenangkan jackpot. Tapi saudara laki-laki saya tidak senang. Dia rumah mati. Saya biasanya hanya suka bermain game di rumah. Tidak suka bergerak. Dengarkan dia. Tidak ada kue sebesar itu di dunia. Pasti gadis yang sudah meninggal ini tidak mau bekerja di rumah untuk menipu kita agar berlarian. Ibu mendengarkan. Ada juga beberapa keraguan. Mengulurkan tangan dan menampar saya. Gadis mati. Saya pikir Anda kurang terkalahkan. Saya juga belajar berbohong. Saya tidak bersembunyi dari keluhan saya. Keluarkan ponsel Anda. Mencari informasi tentang tur yang memenangkan lotre. Tunjukkan padanya selama liburan musim panas. Informasi penipuan semacam ini terbang ke seluruh dunia. Anda dapat mencarinya dengan santai. Ayah melihat lelucon itu. Tangkapan layar transfer 100.000 sekali lagi menang atas alasan. Ada tangkapan layar. Itu menentukan bahwa itu benar. Mari kita coba saja. Tidak dengan cara apapun. Anda bisa kehilangan hingga 50 yuan. Ibu juga mengangguk. Menyaksikan saudaranya berteriak pada putranya. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Anda harus pergi dengan orang tua Anda. Kakakku tidak tertarik. Dibujuk beberapa kata. Ada juga beberapa yang ingin mencoba. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Pergi ke jackpot pasti milik saya. Ibu dengan senang hati mendaftar untuk kami berempat. Saya tidak menolak. Bawa saja tas Anda malam sebelum Anda pergi. Diam-diam keluar rumah. Tunggu sampai keesokan paginya untuk mengetahui bahwa saya hilang. Ibu menelepon saya belasan kali. Saya mencubit sedikit. Saya tidak akan menjawab sampai waktu keberangkatan hampir habis. Panggilan telepon. Penghinaan marah
Ibu datang dari gadis yang sudah meninggal. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Di mana Anda meninggal? Saya duduk di bangku taman. Pindah dengan alasan yang sudah lama terpikirkan. Dianiaya untuk, aku akan keluar dan membelikan sarapan untukmu di jalan. Akibatnya, saya tidak sengaja jatuh dan melukai kaki saya. Saya tidak bisa berjalan sekarang. Bu, bisakah kamu datang dan menjemputku? Saya memohon. Baru saja selesai berbicara. Di sisi lain telepon, ada desakan pelatih yang membunyikan klaksonnya. Kakakku sedikit tidak sabar. Dia hanya tidak diberkati. Ini juga bisa jatuh. Saya tidak bisa mengharapkan dia memenangkan jackpot ketika saya pergi. Ayo pergi sendiri. Ibu dan ayah selalu mendengarkan saudara laki-laki saya. Mendengar ini, dia menutup telepon dengan tegas. Sebelum menutup telepon, ibuku masih memarahi. Anda bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan dengan perjalanan. Sungguh sampah. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang akan peduli dengan luka-luka saya. Saya mencibir dan mengambil ponsel saya. Serahkan berkah ini kepada Anda dan nikmati. Saya pulang dan tinggal lagi. Saya menikmati kehidupan yang tenang yang belum pernah saya alami dalam hidup saya. Dan ibu dan ayah sangat senang pada awalnya. Ambil berbagai foto di dalam bus. Kirimkan ke grup keluarga. Pemandangan di mobil ini sangat indah. Kotak makan siang bernilai 50 yuan. Sayang sekali kamu sudah mati. Gadis itu tidak bisa menikmatinya. Jangan bilang ibu memperlakukan Anda dengan buruk. Menunggu sampai hotel. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu bintang 5. Namun, saya menunggu sehari dan tidak menunggu foto bintang 5-nya. Saya pikir itu bus wisata ke tujuan. Saya hanya tidak tahu bahwa kereta ini membawa penumpang. Itu masih penipuan. Ini mengasyikkan. Ketiganya terputus sepanjang hari. Sampai tengah malam, saya mendapat telepon dari saudara laki-laki saya. Kami dikurung. Kelompok tur yang rusak itu tidak membeli cukup 50.000 barang. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kamu cepat dan temukan cara untuk menyelamatkan kami. Dia baru saja dibantai. Sayang sekali aku menahan kantuk dan setuju untuk turun. Saudaraku, jangan khawatir. Saya akan menelepon sekarang. Setelah menutup telepon, saya mengabaikan lokasi yang dia kirim. Ikuti informasi pada poster promosi. Hubungi pemandu wisata. Grup tur Anda tidak sengaja menipu. Telepon terhubung. Aku memarahinya. Mereka mengunci orang tua dan saudara laki-laki saya. Mereka juga dipaksa untuk membeli barang. Lebih baik membiarkan mereka pergi sekarang. Jika tidak, percaya atau tidak, saya akan mengeluh kepada Anda. Dengarkan kata-kata saya yang cacat di sana. Ada keheningan sejenak. Gadis kecil, apakah kamu salah paham sesuatu? Saya tidak salah. Saya berkata dengan kejam bahwa saudara laki-laki saya baru saja menelepon untuk memberitahu saya. Kaulah yang mengurungnya. Ada keheningan lagi. Aku mendengar dia membisikkan sepatah kata omong kosong. Penyitaan ponsel belum lengkap. Lalu menutup telepon. Tekan lagi. Mereka telah memblokir saya. Saya sudah cukup mengungkapkan. Jangan biarkan mereka pergi. Tidak butuh 2 menit. Saya mendapat telepon lagi dari saudara laki-laki saya. Nada suaranya mendesak. Apakah Anda menelepon polisi? Jangan menelepon. Berjalan atau polisi tidak menganggapnya serius. Saya belum menanggapi. Aku mendengar suara membanting pintu di sana. Buka pintu dan keluar. Saya mengalami diare. Kakakku masih ingin berpura-pura. Pada saat berikutnya, pintu ditendang terbuka. Saya mendengar suara pemukulan. Diiringi dengan omelan marah, dia berani menyembunyikannya secara pribadi. Pencurian ponsel. Lihat bahwa aku tidak membunuhmu. Dan jeritan saudara laki-laki saya memohon belas kasihan. Jangan berkelahi. Saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Minta saja keluarga untuk mentransfer sejumlah uang. Hanya nyaman untuk membeli barang. Dengarkan dia mengatakan itu. Pemukulan di sana berhenti. Saya sedang terburu-buru. Saya sudah menelepon polisi. Jika Anda berani memukul seseorang lagi, polisi tidak akan membiarkanmu pergi. Dengarkan aku. Saya merasa lebih seperti ditipu di sana. Pemukulan itu sangat intensif. Saat itulah saya merasa lega. Setelah malam ini, ponsel saudara laki-laki saya dimatikan. Keluarga itu terdiam lagi. Kali berikutnya saya mendengar kabar dari rumah adalah 2 hari kemudian. Pada saat ini saya telah pindah dari rumah saya. Saya menyewa rumah dengan beasiswa yang diam-diam saya simpan. Ibu dan ayah menelepon saya belasan kali. Mungkin mencoba menyelesaikan akun dengan saya. Saya tidak membukanya. Sebelum pergi, dia memasang pengawasan di rumah. Benar saja, mereka sudah pulang. Hanya saja sepertinya saya tidak baru saja melakukan tur sama sekali. Ibu dan ayah kuyu dan malu. Kakakku bahkan mematahkan kakinya. Pedang tidak bisa menembus ponsel saya. Ibu dikutuk. Gadis sialan ini. Tentunya dia tahu bahwa kami akan menyelesaikan akun dengannya. Sengaja disembunyikan. Berani berbohong kepada kami untuk bepergian dan menanggung kesulitan. Tunggu sampai saya mengetahuinya. Lihat apakah saya tidak membunuhnya. Kakak laki-laki juga penuh dengan kekejaman. Dialah yang menyebabkan saya terluka. Aku akan mematahkan semua tangan dan kakinya. Tinggalkan dia sendiri. Ayah sedikit tidak berdaya. Gadis yang mati itu tidak berdaya. Bisakah Anda tetap keluar selama sisa hidup Anda tanpa kembali? Lebih baik memikirkan uang yang ditipu. Ternyata mereka ingin keluar. Semua orang menghabiskan puluhan ribu dolar. Tapi ibu dan ayah selalu terbiasa menukar uang dengan uang tunai.
tunai, bersembunyi di rumah. Jadi uang yang dihabiskan untuk perjalanan ini dipinjam dari kerabat. Kalau tidak, mari kita panggil polisi. Ibu ragu-ragu. Mereka dimaksudkan untuk membeli dan menjual. Saatnya meminta polisi untuk membantu kami mendapatkan uang kembali. Ayah menamparnya. Sebelum kembali, mereka mengizinkan kami menandatangani perjanjian pembelian sukarela untuk Anda. Lupa apa gunanya memanggil polisi? Jangan menunggu sampai uangnya kembali. Saya harus digigit kembali oleh mereka. Semakin banyak ayah berbicara, semakin marah dia. Berulang kali memanggilnya bodoh. Ibu sedikit sedih. Apalagi yang bisa saya lakukan sebaliknya? Kakak laki-laki itu menjawab dengan mencibir. Bagaimanapun, tidak ada bukti tertulis pada saat itu. Perlakukan seperti ini. Apakah mereka masih berani datang ke pintu dan merampoknya? Saya mendengarkan semuanya melalui monitor. Saya tidak bisa menahan tawa. Kelompok tur memaksa orang untuk mengonsumsi. Protokol semacam itu sama sekali tidak berfungsi. Alarm akurat, dan mereka masih takut akan hal itu. Ini lucu. Keluarga setuju dengan ide kakak laki-laki itu. Juga memuji putranya berulang kali. Atau apakah Anda pintar? Maka kami tidak akan membayarnya kembali. Jika itu masalah besar, itu tidak akan terjadi di masa depan. Kerabat ini berkata dengan ringan. Tapi sebagai putri baik mereka, tentu saja, saya tidak bisa membiarkan orang tua saya melanggar hukum. Mohon hati mengungkapkan berita itu kepada kerabat yang meminjamkan uang. Katakan kepada mereka bahwa saudara laki-laki mereka baru-baru ini menjadi kecanduan judi. Itu juga bukan kebohongan. Kakakku tidak ada hubungannya di rumah setelah lulus SMA. Berjudi di ponsel dari waktu ke waktu. Di kehidupan saya sebelumnya, ketika para penculik menelepon keluarga mereka untuk meminta uang, hati ibu melunak sesaat. Tebuslah dia. Lebih dari 100.000 untuk menemukan seseorang untuk dinikahi. Kakakku berkata terus terang saat ini. Saya berutang uang untuk berjudi. 100.000 juga dibutuhkan. Biarkan ibu dan ayah memilih antara saya dan dia. Orang tua saya tidak ragu untuk meninggalkan saya. Dan sekarang saya hanya membantunya mengaku terlebih dahulu. Kerabat panik ketika mendengar berita itu. Saya khawatir uang yang dipinjamkan akan hilang oleh saudara laki-laki saya. Tidak ada pengembalian. Keesokan harinya, kerabat masuk ke rumah orang tua mereka. Saatnya membayar kembali uang yang Anda pinjam beberapa hari yang lalu. Orang tua yang awalnya ingin menyangkalnya, melihat 7 atau 8 orang di depannya, benar-benar tercengang. Anda hanya bisa menghadapinya dengan hati-hati. Kami belum bisa mengeluarkannya. Bisakah itu beberapa saat lebih lama? Setelah beberapa saat, saya khawatir tidak akan ada sampah yang tersisa. Seorang kerabat mencibir. Ibu dan ayah mudah diucapkan. Saya tidak bisa melepaskannya. Mereka mengalah. Akhirnya, ibu saya duduk di tanah dengan susah payah. Sekarang saya tidak bisa mendapatkan uang. Apa yang bisa saya lakukan? Anda memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh saya? Apakah boleh mengambil nyawaku? Beberapa kerabat tersentak ketakutan. Pada akhirnya, paman itu lega lebih dulu. Tidak apa-apa untuk memberi Anda masa rahmat. Tapi Anda harus membuat kata. Jelaskan kapan akan dikembalikan. Jika tidak, apa yang harus diambil sebagai jaminan? Begitu kata-kata itu keluar, orang tua saya ragu-ragu lagi. Setidaknya dalam persepsi mereka yang buruk, berdiri adalah untuk memberi orang pegangan. Paman menghitamkan wajahnya. Jika Anda tidak mau, kemudian hubungi polisi sekarang. Jangan. Ayah dan ibu langsung panik. Keduanya bersembunyi di sudut dan berdiskusi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ayah mengangguk setuju. Mereka menunggu dulu. Saya akan menuliskannya kepada Anda sebentar lagi. Dan ibu kembali ke kamar lagi, memanggil saya. Saya menekan jawaban dengan rasa ingin tahu. Anda juga tahu untuk menjawab telepon. Kupikir kamu sudah mati di luar. Segera setelah terhubung, dengarkan saja ejekan dia. Sekarang keluar dari sini. Saya bekerja paruh waktu di luar. Tidak nyaman untuk kembali. Saya ragu-ragu. Gadis mati, jangan minta alasan untukku. Ini belum selesai. Diinterupsi oleh ibuku. Nada suaranya kejam, dan aku tidak bisa melihatmu hari ini. Kamu tidak ingin memasuki rumah ini di masa depan. Mengetahui itu, saya tidak punya pilihan selain berkompromi. Setengah jam kemudian, saya baru saja pulang. Diseret ke meja oleh ibunya. Dia memasukkan pena ke tangan saya. Tanda tangani semuanya. Di depan saya ada tumpukan yo. Masing-masing memiliki jumlah uang yang terutang tertulis di atasnya. Dan jika anotasi belum aktif, saya akan menggunakan mas kawin saya di masa depan. Ini setara dengan menaruh semua hutang pada saya. Saya tidak ingin menandatanganinya. Saya mengerutkan kening dan membuang pena itu. Bukan giliran Anda untuk mengatakan tidak. Ibu mendengus dingin. Lihat bahwa saya tidak melakukannya. Ambil saja pena dan tulis nama saya di atasnya. Kemudian dengan paksa meraih tanganku. Sidik jari ditekan pada setiap yo. Dia menyerahkan yo kepada kerabat
kerabatnya satu persatu, maka Anda dapat yakin, kerabat baginya, pendekatannya agak menghina. Jaminan tersedia, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka pergi. Ibu dan ayah, kamu meminjam semua uang ini. Saya menandatanganinya untuk Anda. Anda akan membayarnya kembali. Wajah saya adalah sikap yang menyedihkan setelah dianiaya. Ibu tidak ragu untuk mengejek Anda karena berpikir dengan indah. Anda berutang semua uang ini, dan apa hubungannya dengan kita? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Aku juga putrimu. Saya menangis. Ini diakui oleh hukum. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Kata-kata ini sepertinya mengingatkan ibuku tentang sesuatu. Dia berbalik dan pergi untuk menulis perjanjian untuk memutuskan hubungan. Setelah menandatangani nama, dengan cara yang sama, saya dipaksa untuk menekan sidik jari saya. Pada akhirnya, dia mengusir saya dari rumah dengan kesepakatan. Sekarang Anda tidak. Apakah kamu tidak suka bersembunyi di luar? Itulah yang terjadi. Jangan kembali di masa depan. Ibu mencibir, tutup pintu rumah tanpa ampun. Anggota keluarga lainnya tidak peduli. Hanya saudara laki-laki saya yang merasa kasihan. Saya terluka oleh wanita itu terakhir kali. Mereka tidak punya waktu untuk memberinya pelajaran. Sangat disayangkan bahwa mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan kehilangan uang dengan melunasi ratusan ribu hutang. Itu sepadan, saya mengambil perjanjian dan kembali ke rumah sewaan. Untuk paman dan beberapa kerabat, retweet paragraf hukum populer. Hal di atas menjelaskan ketika berada di bawah tekanan. Semua perjanjian yang ditandatangani tidak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja, sebenarnya, mereka punya uang. Hanya saja saya ingin membayar tagihan. Ingatkan dia. Ngomong-ngomong, ambil tempat itu untuk menyembunyikan uang tunai di rumah. Saya memberitahunya tentang hal itu juga. Ibu dan ayah konservatif. Saya merasa mudah tertipu dengan menyetor uang di rekening online. Jadi, mereka secara teratur menukar deposito mereka dengan uang tunai setiap bulan. Bersembunyi di rumah dan lakukan. Saya masuk akal. Saya membersihkan semua kebersihan rumah. Saya tahu betul di mana uangnya. Paman melihat pesan itu. Benar saja, saya panik. Kumpulkan beberapa kerabat untuk masuk ke rumah orang tua mereka lagi. Sekelompok orang, letakkan ratusan ribu uang tunai yang disembunyikan di bawah lantai ruangan. Keluarkan semuanya. Bagilah sesuai dengan jumlah pada Ibu diblokir seperti orang gila. Ini uang kita. Anda merampok. Anda meminta kami untuk meminjam uang. Wajar saja jika kita harus berhutang. Paman membuangnya. Masukkan semua uang ke dalam saku Anda. Gadis sialan itu. Bukankah saya memberi Anda Anda memiliki apa yang diperlukan untuk pergi kepadanya. Ibu meraung. Saya malu untuk mengatakannya. Biarkan seorang gadis muda yang baru saja dewasa mengambil hutang Anda. Anda tidak tahu malu. Paman mencibir. Kakak, saya mohon. Uang ini untuk penggunaan darurat kami. Kesaksian gagal. Ayah mengubah sikapnya, meraih lengan paman dan memohon. Anda mengambil semua uang. Keluarga kami sudah selesai. Ibu bekerja sama dengannya. Keduanya berjalan ke pintu bersama. Berlututlah dan hentikan orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Mereka menangis dan menangis. Ini menyedihkan. Segala macam fabrikasi mengatakan bahwa keluarga menunjuk ke uang ini untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, orang-orang yang telah menerima berita dari saya sudah tiba. Saya sama sekali tidak percaya bahwa dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan hidupnya. Saya pikir Anda sedang terburu-buru untuk berjudi. Pinjamkan uang Anda. Saya pikir ini benar-benar akan berakhir. Seorang kerabat mencibir. Tendang dia pergi dan pergi. Yang lain mengikuti. Kakakku sangat marah hingga matanya merah. Bergegas ke dapur. Keluar dengan pisau buah. Mengancam orang banyak untuk menyimpan uang. Tapi dia masih di kursi roda. Kerumunan tidak selalu takut. Abaikan dia dan pergi. Kakak laki-laki itu bergegas maju dengan marah. Dengan pisau buah di tangan Anda. Ditusuk ke perut kerabat. Kerabat jatuh ke tanah. Darah mengalir seperti infus. Semua orang ketakutan dengan pemandangan itu. Ibu terus berteriak. Kakakku juga panik. Saudara Bansiang kembali sadar. Bersihkan sidik jari dari gagang pisau. Mendorong pisau berdarah ke tangan ayahnya. Ayah, saya satu-satunya laki-laki di keluarga Liu lama kami. Jika saya masuk penjara, keluarga kami berada di ujung antrean. Ibu bereaksi. Juga bantu dia berbicara. Ya, pertahankan kami. Putranya masih muda. Akan ada masa depan yang besar di masa depan. Sekarang jika kehidupan setelah penjara berakhir. Ayah mengerti apa yang dimaksud keduanya. Wajahnya penuh kekalahan. Saya tidak sengaja menikam orang. Baru saat itulah saudara laki-laki saya tersenyum puas. Saya tidak melihat kesedihan kecelakaan keluarga saya di mata saya. Itu konyol. Pada usia 25 tahun, dia masih berharap untuk mencari nafkah di rumah tua yang mati di rumah. Tamasya besarnya. Mungkin hanya untuk membantu keluarga. Tambahkan puluhan juta lagi ke tunggakan Anda. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Menonaktifkan pemantauan. Ngomong-ngomong, ambulans dipanggil untuk kerabat yang berbaring polos di atas pistol. Kerabat telah kehilangan terlalu banyak darah. Butuh waktu sepanjang malam untuk keluar dari bahaya. Tabungan keluarga dikeluarkan dari pelunasan
menghabiskan uang. Semuanya digunakan untuk mengkompensasi biaya pengobatan. Dan ayah saya juga dijatuhi hukuman 10 tahun karena sengaja menyakiti orang. Setelah perubahan dalam keluarga, kecanduan saudara laki-laki saya terhadap narkoba telah memburuk. Buka mata Anda setiap hari. Cukup ambil ponsel Anda dan bertaruh dengan liar di platform online. Jika Anda tidak punya uang, buka pinjaman online dengan informasi identitas dirinya dan ibunya. Saya meminjam platform lagi. Hasilnya masih kekalahan total. Utang menumpuk. Ibunya membujuknya untuk pergi keluar dan mencari pekerjaan. Sebaliknya, dia dimarahi dengan marah. Lao Tzu terlahir dengan kehidupan yang kaya dan mulia. Berbaring di rumah secara alami memiliki uang yang masuk. Apa gunanya pergi keluar untuk melakukan pekerjaan orang-orang yang lebih rendah itu? Ibu bahkan lebih sedih. Saya berutang begitu banyak uang kepada keluarga kami sekarang. Anda belum memenangkan satu pun. Itu karena waktunya belum tiba. Anda tahu, kakak laki-laki itu menendangnya 2 kali dengan marah. Berani menyebutkannya lagi. Lihat bahwa aku tidak membunuhmu. Ibu tidak berani mengatakan lebih banyak. Sampai beberapa waktu kemudian, platform koleksi datang ke pintu Anda. Mereka mengancam untuk tidak melunasi hutang mereka. Tuntut saja langsung. Pada saat itu, keduanya harus masuk penjara. Kakakku menjadi semakin panik. Temperamennya juga lebih pemarah. Gunakan ibumu sebagai karung tinju untuk memberimu pelajaran. Memaksanya untuk bergegas dan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Ibu menangis putus asa. Saya tidak punya uang. Saat itulah itu terjadi. Bibi tetangga datang ke pintu. Dia sama seperti di kehidupan terakhirnya. Berpakaian emas dan perak, dia muncul di depan ibunya. Klaim bahwa Anda mencapai 10. Bukan hanya saya yang memenangkan jackpot. Turis dari seluruh rombongan wisata kami ditarik. Beberapa hadiahnya adalah cincin emas dan gelang emas. Beberapa memenangkan jackpot 500.000. Dia sepertinya telah mencubit pikiran ibunya yang serakah dan murahan. Mengulurkan jari-jarinya yang bersinar keemasan untuk pamer. Tapi ibuku sudah pernah dibodohi sekali. Dan bagaimana Anda bisa mempercayainya? Dia langsung mengambil sapu dan memukuli bibi tetangga itu. Akan menjadi semua keluhan kali ini. Semua melampiaskan padanya. Aku akan kamu. Apakah Anda pikir saya bodoh? Sangat mudah ditipu. Bibi tetangga dipukuli dan berteriak. Argumen yang masih belum yakin. Saya hanya baik. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan pergi. Adapun memukul orang, ibu menutup telinga, buang sapu, ambil batang besi di belakang pintu dan hancurkan pada orang tersebut. Anda tidak bisa keluar. Bibi tetangga ketakutan. Saya akhirnya menyerah dan ingin lari. Pada saat ini, dia ditangkap oleh saudaranya. Mata kakakku suram. Chen Sheng bertanya apakah dia berhasil memperkenalkan orang lain ke grup. Apakah ada bonus? Bibi tetangga itu tertegun sejenak, mengangguk dengan penuh semangat dan ada. Jika Anda membantu saya memperkenalkan yang sukses, bonus 5.000 akan diberikan. Memperkenalkan 2 adalah 12.000. Kakakku menuliskannya, berbalik dan minta ibuku untuk meneleponku. Panggil saya ke rumah. Bukankah grup tur ini secara terbuka menipu? Ibu sedikit bingung pada awalnya. Anda tidak peduli apakah dia pembohong atau tidak. Aku tidak bisa membodohimu. Kakakku tidak peduli. Bagaimanapun, jika Anda mengirimnya, Anda tidak akan terbunuh. Ketika saatnya tiba, kita masih bisa mendapatkan beberapa ribu dolar secara cuma-cuma. Ini adalah modal omset saya. Ibu juga sedikit tergoda ketika mendengar ini. Lakukan apa yang dia katakan. Telepon baru saja terhubung. Saya mendengar suaranya yang lembut. Xiao Hui, Anda sudah lama berada di luar sana. Saatnya pulang. Ibu merindukanmu. Konyol untuk mengatakan, selama 2 masa hidup. Itu adalah sikap paling lembut yang pernah saya lihat terhadap saya. Dan semua itu, semuanya untuk dorong saya ke jurang lain yang lebih dalam. Saya dengan tenang menanggapi pengakuan kesalahan Anda. Kami telah memutuskan hubungan kami. Aku juga bukan putrimu. Kamu kelembaman ibu sialan ingin memarahiku. Begitu kata-kata itu diucapkan, saya teringat sesuatu. Dengan enggan melembutkan nadanya. Sebelumnya, ibuku bermain denganmu secara impulsif. Bagaimana itu bisa dianggap serius? Kamu akan tetap menjadi putri baik ibumu ketika kamu kembali. Tidak perlu saya mengejek dengan nada. Andai saja Anda memiliki putra Anda yang berharga, mengapa Anda harus mengakui bahwa saya pecundang uang? Saya menyalakan pengawasan di rumah dari waktu ke waktu. Jadi tujuan mereka jelas bagi saya. Saya tidak akan mengatakan ya kepada mereka kecuali saya sakit di kepala. Kembali dan hidup untuk menderita. Kamu anak, ibumu sangat marah padaku. Saya tidak repot-repot memperhatikannya. Menutup telepon. Tidak butuh beberapa menit. Telepon saudara laki-laki saya menelepon. Saya ingin memblokirnya, tapi secara tidak sengaja menyelipkan tangannya dan menekannya. Teguran marah saudara laki-laki itu langsung keluar dari mikrofon. Saya mendengarnya sedikit menjijikan. Kami bersedia menerima Anda. Ini untuk memberi Anda wajah. Jangan lupa bahwa Anda masih bersekolah. Jika Anda tidak bisa kembali, kami akan menemukan Anda saat sekolah dimulai.
selesai. Ketika saatnya tiba, saya melihat apakah Anda masih bisa membacanya. Hatiku tenggelam. Kami telah bersama selama lebih dari 10 tahun sejak kecil. Saya tahu betul bahwa dia benar-benar mampu keluar. Bahkan jika itu tidak bisa memicu gelombang besar, saya pasti akan terganggu olehnya dalam studi saya. Saya ingin membiarkan mereka terus-menerus. Tidak mengganggu satu sama lain selama sisa hidup Anda adalah hasil terbaik. Sekarang mereka harus membunuhku. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Saya tahu bahwa saya tidak bisa kembali. Saya berpura-pura enggan berkompromi. Kakak laki-laki itu mencibir. Aku akan menemuimu di depan pintuku pada jam 8 besok pagi. Jika tidak, Anda akan mati. Wanita bau itu tidak memarahi dua kalimat dan tidak bisa mengenali identitasnya. Jam 8 keesokan harinya adalah waktu ketika bus wisata datang untuk menjemput orang. Malam itu juga, saudara laki-laki saya meminta bibi tetangga untuk mendaftar ke grup tur. Tapi bukan hanya untuk saya juga melaporkannya kepada ibu saya. Tidak ada kasih sayang keluarga di matanya. Sekarang ibu saya dan saya, ibu di matanya, mungkin hanya berjalan beberapa ribu buah. Keesokan harinya, bus wisata berhenti di depan rumah tepat waktu. Saya tidak kembali seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik pilar di seberang rumahnya. Dari jauh, saya bisa melihat bus wisata dengan jelas. Baik itu plat nomor atau dekorasi, semuanya sesuai dengan mobil yang menculik saya di kehidupan saya sebelumnya. Lihat dia, saya masih bisa merasakan sakitnya. Mobil berhenti, kakakku tidak melihatku. Kesal dipanggil, marah dan frustrasi, dia bertanya apakah Anda ingin mati. Berani melepaskan merpatiku. Saya tidak memiliki suara yang tertekan, dirugikan dan cemas. Tiba-tiba terjadi kemacetan lalu lintas di dekatnya. Saya masih di taksi, 2 jalan lagi. Tapi kakakku tidak percaya. Kamu masih berani membodohiku. Ada beberapa orang di lingkungan kami. Bagaimana bisa ada kemacetan lalu lintas? Apa yang saya katakan itu benar. Saya buru-buru menjelaskan. Ada beberapa mobil polisi di depan. Tampaknya sedang mencari beberapa penjahat di dekatnya. Jalan diblokir. Saya tidak membiarkannya bergerak maju. Mobil polisi apa yang Anda katakan? Semua orang yang hadir panik. Mereka semua akan memiliki hantu. Begitu saya mendengar bahwa ada polisi di dekatnya, tentu saja mereka semua berpikiran lemah. Orang tidak bisa datang. Kami akan pergi. Wisatawan masih menunggu. Sopir mendesak. Kakak laki-laki itu ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangan dan mendorong ibunya ke atas. Kemudian bawalah dia bersamamu. Saya tidak pergi ke ibu saya dan saya takut bodoh. Jaga tangan Anda pada pintu mobil. Saya tidak berani naik hidup atau mati. Dia kembali menatap saudaranya dengan kaget. Liu Ming, aku ibumu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada saya? Kamu adalah ibuku. Tentu saja Anda harus memikirkannya. Wajah kakakku penuh dengan keganasan. Dan memang demikian. Sekarang saya tidak punya uang. Ada apa denganmu pergi bepergian dan membiarkanku menghasilkan uang? Cepat ke Anda. Dia tidak bisa mendorong. Ambil 2 langkah mundur, menendang pinggangku. Wajah ibu terdistorsi kesakitan, berteriak seperti hantu. Namun, setelah masuk ke dalam mobil, segera seseorang menyeretnya ke belakang mobil. Gerakan ibu juga menghilang sama sekali. Saya tahu ada 2 orang yang bersembunyi di dalam mobil itu. Jadi wisatawan akan terlindungi segera setelah mereka naik. Pusing mulut. Ketika saya bangun lagi, saya sudah berada di Myanmar Utara. Pengemudi melihat bahwa orang itu sudah selesai dengan itu. Baru saja akan pergi, menoleh untuk melihat saudaranya. Tapi dia berubah pikiran. Dia menatap bibi tetangga. Kamu memberitahuku tadi malam. Perjalanan ini bisa mengajarkan 2 orang. Bibi tetangga gemetar ketakutan. Segera menjadi jelas apa yang dia maksud. Menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Ya. Kedua pria itu kemudian mendorong saudara laki-laki mereka ke depan. Saya tidak naik. Kali ini orang yang ketakutan berubah menjadi kakak laki-laki. Dia berteriak dengan tatapan, mendorong bibi tetangga menjauh. Aku ingin melarikan diri darimu. Berani menjebakku. Dia ingin lari pulang. Belum beberapa langkah, saya tercengang oleh 2 orang yang mengejar saya di dalam mobil. Naik bus wisata. Setelah 2 menit, bus wisata melaju pergi. Saya melihat bus wisata pergi. Sebelum berpaling, hidup ini sudah waktunya bagi mereka untuk mengalami rasa sakit yang saya rasakan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, para penculik memberi mereka satu. Temukan kesempatan bagi keluarga Anda untuk menebus diri mereka sendiri. 2 hari kemudian, panggilan saudara laki-laki saya datang ke telepon saya lagi. Di mikrofon, ratapan ibu dan saudara laki-laki saya terdengar bersama. Xiao Hui, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan kami. Xiao Hui, kami terikat di Myanmar Utara. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan setiap orang sampai mereka membayar tebusan sebesar 100.000 yuan. Kamu harus menemukan cara untuk mengumpulkan uang untuk menebusku dan saudaramu. Kamu benar-benar pandai tertawa. Saya masih muda. Dari mana Anda mendapatkan kemampuan untuk menghasilkan begitu banyak uang untuk menebus Anda? Aku bertanya dengan geli. Itulah yang saya mohon untuk mereka lakukan di kehidupan terakhir saya. Tapi mereka bilang saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu kembali. Jadi biarkan aku mati. Nada suara ibu penuh kepanikan. Maka Anda tidak bisa mengabaikan kami.
kami. Saya satu-satunya laki-laki di keluarga Liu, satu-satunya garis keturunan yang tersisa. Kamu tidak berani menyelamatkanku. Kakakmu juga menggertakkan giginya dan mengancam. Semuanya datang ke sini. Dia bahkan aneh. Saya merasa alasan ini dapat mengancam saya. Saya tersenyum dan menggemanya dengan sungguh-sungguh. Kamu benar, darahmu sangat berharga. Tidak mampu menyia-nyiakannya. Senang mengetahui. Kakak laki-laki itu mendengus puas. Saya tidak ingin tempat sialan ini menderita. Anda bisa pergi dan menghasilkan uang. Ada baiknya menemukan seorang pria untuk dinikahi dengan imbalan harga pengantin. Pokoknya, cepat ambil uang untuk menebus saya. Garis keturunan yang sangat berharga. Sayang sekali untuk dibawa kembali. Saya mengabaikannya. Lanjutkan menuangkan sebentar. Biarkan mereka membersihkan darah Anda. Untuk memainkan peran terbesar, kakakku sedikit kesal. Liu Hui, kamu tidak bisa begitu kejam. Aku ibumu sendiri. Kamu tidak bisa mati begitu saja. Ibu masih memohon. Mencoba mendapatkan simpati saya. Tentu saja saya tidak akan mati. Kataku dengan serius. Aku akan meneleponmu sebentar lagi. Tidak, Anda tidak bisa memanggil polisi. Mereka akan membunuh kita. Nada suara kakak laki-laki itu berangsur-angsur menjadi ketakutan. Saya pahit. Saudaraku, kamu adalah kehidupan yang kaya dan mulia. Percaya pada diri sendiri. Saya yakin saya akan melewatinya. Saya kira saya tidak bermaksud memberi uang sama sekali. Dengan tidak sabar membuang telepon. Jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Karena tidak ada tebusan. Kemudian mencuri orang. Begitu kata-kata itu jatuh, jeritan kakakku terdengar jauh. Saya bisa merasakan rasa sakitnya. Mereka tidak bisa berjuang. Masih mengutukku. Yun Hui, kamu akan dihukum. Pembalasan adalah pembalasan terbesar saya. Saya sudah menahannya di kehidupan saya sebelumnya. Setelah mendengarkan jeritan sebentar, saya menutup telepon. Ngomong-ngomong, hapus nomor ini sepenuhnya. Saya tahu, itu adalah terakhir kalinya saya berbicara dengan orang-orang ini. Kemudian, saya menelepon polisi atas nama mereka, seperti yang dijanjikan. Namun, keduanya telah dibawa ke luar negeri. Sulit untuk dilacak. Polisi hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik. Sebaliknya, bibi tetangga ditangkap. Bibi ini baru saja menerima uang hitam secara eksklusif menggunakan undian perjalanan berbiaya rendah sebagai gimmick. Penipu yang menipu orang agar naik bus wisata. Setelah ditangkap, dia ditemukan memiliki masa lalu yang buruk. Hukuman mati dijatuhkan secara langsung. 2 bulan kemudian, polisi menginformasikan bahwa mayat ibu dan saudara laki-laki telah ditemukan. Ketika dikatakan bahwa seseorang ditemukan, mereka telah berubah tanpa bisa dikenali. Hanya satu pasang yang tersisa. Kulitnya dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Butuh banyak usaha bagi mereka untuk mendapatkan puing-puing. Saya akan mengklaimnya nanti. Abu ditempatkan kembali di rumah aslinya. Tunggu beberapa tahun sampai ayah dibebaskan dari penjara. Aku bisa bersatu kembali dengan mereka. Kematian ibu dan saudara laki-laki saya ada di berita sosial. Saya memanfaatkan ekor liburan musim panas. Manfaatkan ini. Memfilmkan lelucon tentang mencegah grup wisata murah. Ini adalah peringatan bagi masa. Jangan tertipu oleh keserakahan untuk sementara waktu. Jika tidak, keluarga akan hancur. Yang paling penting adalah membayar dengan hidup. Lelucon itu sangat populer di internet. Media dari semua lapisan masyarakat datang kepada saya untuk membantu publisitas. Saya juga menghasilkan sedikit uang karena itu. Saya menyumbangkan semua uang ini ke organisasi nirlaba. Itu mungkin satu-satunya kegunaan kecil yang tersisa. Selesaikan kata. Saya kembali ke sekolah untuk melanjutkan studi saya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi penindasan dan hambatan dalam hidup saya. Anda dapat menjalani kehidupan yang baik dengan bebas. Teks lengkapnya sudah selesai.